Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali sore hari ini saya Madi Sekuren Karang hadir kembali dalam dialog Harmoni Bali. Ya, pemirsa, pernahkah Anda atau mengalami atau mungkin saudara, sahabat Anda mempunyai permasalahan, mungkin bisa dikatakan permasalahan sebentar saat Anda berbincang-bincang bersama dia biasa-biasa saja, tertawa-tertawa, kemudian bercanda, bisa dikatakan demikian. Tetapi tiba-tiba, sedetik kemudian, tiba-tiba perubahan terjadi pada mereka. Bisa terjadi dari tertawa kemudian menangis terseduh-seduh. Nah, ini apakah termasuk sesuatu yang harus kita khawatirkan? Inikah yang dimaksudkan bipolar? Nah, sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana mengenali gangguan bipolar tentunya. Dan tentunya pada hari ini, sore hari ini, Harmoni Bali bekerjasama dengan PDSKJI Bali atau Perkumpulan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa menghadirkan dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Dr. Igusti Ngurah Sastradi SPKJ. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa. Om Swastiastu, Dokter Ngurah. Apa kabarnya, Dok? Baik. Sehat selalu ya? Iya, Ini sehat. pertemuan kita ke sekian kalinya ya, Dok ya? Iya, Betul ya? sudah beberapa kali. Nggih, Dokter Ngurah, nanti kita akan berbincang-bincang mengenai gangguan bipolar ini sendiri. Dan sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan satu narasumber kita hari ini. Ada Dr. Ana Agung Eka Swastika SPKJ. Beliau juga dokter spesialis kedokteran jiwa. Om Swastiastu, Dokter Agung. Sehat selalu, Dok. Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Selain raga kita sehat juga, harus jiwanya juga harus sehat nih. Oke, kita akan mengenali gangguan bipolar yang akan kita angkat. Dokter Ngurah, di awal saya sempat mengatakan, nih tiba-tiba saja perubahan terjadi ketika seseorang yang kita ajak berbincang-bincang tadi ini, wah ini awalnya bisa dikatakan biasa-biasa saja, santai ngobrolnya, ketawa-ketawa, bercanda, tiba-tiba sedetik kemudian perubahan terjadi. Bisa jadi orang tersebut dari tertawa riang gembira menjadi sedih banget, menangis terseduh-sedan. Inikah yang dimaksud dengan bipolar? Apa yang dimaksud dengan bipolar itu sendiri, Dok? Iya, menarik pertanyaannya Beli Karang ini. Di zaman yang banjir informasi seperti sekarang ini, perlu kita mengenali lebih detail, lebih tepat lagi. Ya. Terutama untuk jangan sampai kalau tidak dikenali penanganannya lebih lambat dan komplikasinya lebih banyak. Masalahnya jadi benturannya lebih banyak. Jadi tepat sekali mengenal gangguan bipolar. Pada pokoknya gangguan bipolar itu adalah salah satu dari gangguan kejiwaan. Ya. Dan gejala pokoknya adalah pada fluktuasi mood atau suasana perasaan. Jadi tadi sudah tepat ya, berubah-berubah begitu ya. Tetapi tidak sekedar berubah saja. Ada suasana perasaan atau mood itu yang berubah yang disebut dengan mood swing ya. Tetapi bukan bagian dari hanya gangguan bipolar saja. Ada yang gangguan jiwa yang lain juga banyak. Tetapi gangguan bipolar memang sering mood swing, fluktuasinya itu. Dan namanya bipolar, dari namanya ada dua kutub polar B. Dua kutub itu yang kita bicarakan adalah dua suasana perasaan yang sering berfluktuasi. Kadang itu cepat sekali, kadang itu durasinya memang lebih makan minggu atau bulan gitu ya. Itu pada dua kutub itu yang namanya kutub manik dan depresi. Kalau dulu gangguan manik depresi yang lebih sering disebut. Sekarang ini lebih sering disebut gangguan bipolar. Jadi fluktuasi gangguan mood itu sedemikian rupa sehingga itu membuat disable, menjadi terganggu fungsinya sehari-hari, apakah pekerjaannya, hubungan komunikasi dengan pasangan, dengan keluarganya di rumah, dengan di tempat kerjanya juga. Nah, ini jadi masalah nantinya kalau tidak dikenali dengan tepat, sehingga ini bukan masalah mood yang satu depresi misalnya seperti depresi unipolar, depresi yang tunggal satu aja. Ini dia ada fluktuasi di antara
depresi dan gangguan manik itu salah satu tandanya itu adalah mood yang meninggi sedemikian rupa mempengaruhi fungsi-fungsi lainnya. Fungsi Baik. berpikirnya mengalami percepatan, lompatan, banyak ide-ide, di istilah kedokteran disebut grandiose gitu ya. Semuanya serba saya mampu, saya lebih bisa, saya lebih hebat dari orang lain ya. Baik. Mengerjakan satu hal belum selesai satu melompat ke pekerjaan yang lainnya. Ngomongnya juga cepat, energinya seolah tidak kekurangan energi. Kemudian tidak butuh tidur sepertinya. Bukan susah tidur ya, tidak butuh tidur. Nah itu dalam waktu tertentu, dalam kondisi kayak gini. Nah repotnya jadinya pekerjaan tidak selesai dan ini mengundang konflik ya. Baik. Mungkin orang-orang yang tidak paham di rumahnya, pasangannya atau di tempat kerja jadinya menyalahkan ini karakternya kayak gimana. Jadi dibilang karakternya, padahal itu bukan, itu gangguan. Itu gangguan. Gangguan karena dia sudah tidak mungkin lagi mengerjakan pekerjaan di satu hal ya, mengambil pekerjaan yang berisiko, mengambil keputusan yang sangat-sangat berisiko. Ibaratnya idenya sangat luar biasa sekali, belum selesai pekerjaan satu sudah memiliki lompatan yang lainnya ke lainnya seperti itu, ya dok. Ini berarti ada perbedaannya kah dok antara bipolar dengan yang kita katakan depresi dok? Atau ada? Ya, dua kutub itu seolah berlawanan. Pada satu sisi melonjak, percaya dirinya juga berlebihan ya, saya katakan berlebihan karena tidak sesuai dengan realitasnya. Misalnya dia seolah-olah dia punya jabatan, bisa mengendalikan manajemen tertentu ya, bikin usaha ini kelayakannya gimana. Tetapi itu di luar tidak akurat begitu, sehingga resikonya besar. Dia membelanjakan uangnya gampang sekali, kemudian mengambil keputusan-keputusan. Jadi sering implikasinya adalah konflik dengan pasangannya, dengan di keluarganya itu. Dengan lingkungan juga. Iya, dikira itu gangguan pembawaannya, karakternya, sifatnya, padahal itu gangguan gitu. Nah, satu sisi itu yang melonjak-lonjak ya. Satu sisi pada sisi depresi itu suasana perasaan yang menurun sedemikian rupa. Sehingga energinya juga merasakan tidak mampu, tidur berlebihan, ya, tidak ada minat, tidak mampu merasakan gembira, tidak mampu merasakan kebahagiaan, walaupun misalnya situasinya tidak jelek-jelek amat ya, tetapi dalam suasana begitu ya ide-idenya juga menurun, gitu, pikirannya melambat, tidak pingin keluar, komunikasinya juga dia lebih cenderung menarik diri, mengucilkan diri, sampai ada ide-ide merasa tidak berharga, merasa tidak ada gunanya hidup, ide-ide untuk mengakhiri hidup. Jadi kecenderungan bunuh diri. Kebalikan dari depresi yang melonjak-lonjak tadi, seperti itu ya dok ya. Makanya disebut dengan dua kutub ya, bipolar begitu. Bipolar itu sendiri. Itu beda dengan sedih. Jadi ini fluktuasi, bukan sedih tadi pagi sedih, kemudian sebentarnya siangnya gembira. Tetapi kalau itu sesuai dengan situasi dan itu memang kontekstual ya, ini tidak ada hubungan seperti itu. Baik, Dokter Ngurah dan Dokter Agung, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana mengenali gangguan bipolar. Mungkin Anda juga di sekitar Anda memiliki sahabat, teman, saudara, famili yang memiliki gangguan seperti itu. Nah, ini kesempatan Anda untuk bertanya lebih banyak lagi bersama Dokter Agung dan juga Dokter Ngurah di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Bagaimana mengenali gangguan bipolar masih kita angkat menjadi topik kita di Harmoni Bali pada sore hari ini. Masih bersama Dr. Gusti Ngurah Sastradi SPKJ dan juga ada Dr. Ana Agung Eka Swastika SPKJ tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line akan kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Tadi Dokter Ngurah sudah menjelaskan secara bisa dikatakan ini
yang harus diketahui seseorang bisa mengalami bipolar itu sendiri. Dok, bagaimana kita harus bisa mengetahui seseorang itu mengidap bipolar atau tidak, Dok? Ya, yang jelas ini terjadi perubahan yang dari biasanya. Kalau orang mengalami perasaan cemas, sedih, itu sebagai manusia manusiawi. Jadi jangan dikira yang kalau terjadi musibah lalu dia bisa tetap aja bisa menjalani itu tanpa merasakan sedih, itu yang dikatakan normal. Tidak. Tetap merasakan sedih itu bisa merasakan. Tapi yang bipolar ini kadang dia sudah di luar kemampuannya untuk mengenali perubahannya itu. Kalau dia fase manik misalnya, dia merasa gembira berlebihan, tetapi bukan sama dengan bahagia, bukan. Gembira berlebihan yang tidak kontekstual, tidak sesuai ya dengan realitasnya. Sehingga dia merasa lebih dari kemampuannya itu kayak terbang gitu ya. Kemampuannya kadang menyepelekan hal-hal, bahasa Balinya mungkin ampah gitu ya. Oh iya. Tidak akurat ya. Ucapannya, tindakannya semua melompat-lompat. Bicaranya cepat, mengambil risiko juga cepat. Termasuk juga risiko dia misalnya dalam hubungan seksual misalnya ya. Itu yang sebenarnya kendalinya itu adalah dirinya sendiri, tetapi dia kalau bahasa Balinya ampah gitu, itu tidak bisa dia membedakan lagi. Juga mengambil keputusan untuk dalam hal keuangan. Nah, seringnya kan di situ. Seringnya juga pekerjaan biasanya enggak ada yang selesai. Idenya sih banyak, ngobrolnya wah berbusa-busa gitu ya. Tetapi tidak akurat gitu, sehingga pekerjaan tidak selesai kan. Bayangkan kalau ini bekerja di satu kerja tim ya, perusahaan yang diberikan tanggung jawab, itu ide-idenya banyak gitu. Dan percaya ini luar biasa, seolah kalau yang tidak mengenali ini bukan sakit ini, tetapi orang yang wah itu. Tetapi begitu diberikan tanggung jawab tidak selesai gitu. Nah itu kan akhirnya saling label, komunikasi terganggu, konflik jadinya. Nah itu kalau tidak dikenali ini saling menyalahkan di situ. Nah ada baiknya dengan begitu kalau lain dari biasanya dan itu tidak sesuai gitu ya. Salah satu kuncinya itu di situ sudah perlu, kalau yang di rumah misalnya pasangannya sudah mencari info atau memberikan cermin gitu ya, menginfokan kepada pasangannya ini kamu enggak kayak biasanya gitu ya. Sehingga mungkin konsultasi itu sangat-sangat penting pada fase awal itu. Sehingga jangan sampai setelah yang kejadian berisiko itu ya, itu menjadi bagian dari ikutannya, dampaknya. Ya. Ibarat orang kena kencing manis, tetapi komplikasinya akhirnya dilalui begitu aja. Komplikasi ke jantung, komplikasi ke persarapan, orang jadi gangren misalnya ya, karena tidak mampu merasakan yang sebenarnya. Ini ibaratnya, umpamanya begitu ya. Baik. Dok, dari depresi itu sendiri yang tadinya melonjak-lonjak, kemudian kebalikannya, tiba-tiba kebalikannya itu ada durasi yang harus kita perhatikan nggak seseorang bisa kita ketahui, wah ini jangan-jangan mengidap bipolar nih, seperti itu dok? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Biasanya kalau bipolar itu ada durasi waktu. Durasi waktu. Tergantung kepada jenis bipolarnya. Pada gangguan bipolar itu ada beberapa di dunia kedokteran jiwa sendiri itu yang lebih spesifik lagi mengenali ya. Ada gangguan bipolar tipe 1, ada gangguan bipolar tipe 2. Yang gangguan bipolar tipe 1 itu ada dua hal, manik dengan depresi itu jelas sekali. Jelas sekali. Tapi yang bipolar yang lainnya mungkin tidak terlalu manik dia, tidak terlalu manik, sedikit lebih rendah maniknya. Tetapi itu sendiri sudah dia mengganggu aktivitas dan fungsinya sehari-hari, sehingga durasi perubahannya itu bisa berbeda-beda.
Ada yang sangat cepat sekali dalam hitungan, mungkin dalam hitungan jam, dalam 1 hari itu perubahannya cepat seperti yang tadi dikatakan. Iya. Tapi tidak semua seperti itu. Ada yang makan durasi minggu sampai bulan begitu ya. Oke. Ya. Kalau yang bipolar tipe 1 betul-betul pada fase manik itu betul-betul sampai luar biasa. Resiko misalnya dia ngebut ya, nyetir di jalanan itu zigzag, saya tidak tahu gimana, sampai nabrak-nabrak, bisa jadi resiko, dan dia tidak tahu itu malam apa gimana. Nah kayak gitu modelnya. Baik. berisiko Berbahaya juga ya, Dok ya. dan tidak hanya meluap-luap begitu, gampang sensitif, gampang marah, gampang tersinggung ya. Baik. Baru diplototin itu aja dia sudah duluan mukul Sudah. ya. Oh. Nah, itu. Ada Jadi yang emosi juga ya, emosi Ya. yang ketidakstabilan emosi juga kah, Dok? maniknya atau maniaknya betul-betul bicaranya nyerocos. Kalau ajak ngobrol begini nggak ada kita bisa nyela ya. Baik. Namanya itu loncat dalam berpikirnya dan bicaranya logore, tidak bisa diputus gitu ya. Baik, Ya. baik. Dia menguasai panggung betul. Baik, saya ke Dokter Agung. Dokter, kalau dari apa yang disampaikan oleh Dokter Ngurah ini sendiri, berarti ada hal-hal yang perlu diketahui oleh pemirsa di saat ini yang sedang menyaksikan kita ini sendiri. Ada gejala yang harus kita ketahui, kapan seseorang mengidap bipolar itu sendiri. Sebenarnya bipolar itu sendiri apa sih penyebabnya, Dok? Nah, ada beberapa faktor ya yang menyebabkan gangguan bipolar. Yang pertama ya genetik atau turunan kalau di Bali ya. Biasanya kalau ya kita lihat turunannya dari atas kan, dari lingsir-lingsir kalau di Bali ya. Kita lihat ada yang mempunyai gangguan yang mirip dengan pasien gitu. Biasanya biasanya kecenderungan ada. Selain itu juga dari pola asuh ya. Pola asuh yang tidak demokratis ya, yang pola asuh yang baik itu kan demokratis ya. Yeah. Pola asuh demokratis biasanya misalnya dia berprestasi di sekolah ya tentunya harus mendapat reward misalnya, apresiasi ya. Selain itu ya juga kepribadian. Nah, banyak kepribadian kita yang ada yang ketika punya masalah malah dipendam gitu. Ya, yang bagus itu sebenarnya kan diceritakan. Walaupun tidak sama orang lain kan bisa juga kita menulis dalam bentuk cerita. Kalau dulu kita punya buku Iya, diary seperti iya. itu ya, Dok ya. Itu juga bisa menumpahkan apa isi hati kita terhadap apa yang kita alami seperti itu, Dok. Iya, iya, di sana kan bisa bercerita. gitu ya. Zaman-zaman itu, Iya. zaman-zaman belum ada gadget seperti itu ya. Iya, iya benar ya. Yang terakhir sebenarnya lingkungan. Nah, kadang di keluarga kan banyak yang broken home. Nah, lingkungan itu yang akan membentuk biasanya gangguan seperti ini. Di mana bapak ibunya kadang sering bertengkar, bermain kekerasan di sana kan. Ada mungkin cerai di sana kan, pisah dari bapak sama ibu atau diasuh oleh pembantu aja atau mungkin oleh nenek aja, kadang ditinggal pergi ke luar negeri untuk cari kerja apa gitu. Biasanya di sana kan tidak ada yang membimbing. Ya, bimbingan yang paling baik ya seorang tua biasanya ya. Di sana akan diterapkan bimbingan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh anak. Di sana ada sentuhan ya kejiwaan, di sana sentuhan kasih sayang, di sana dimunculkan biasanya pada orang tua. Tapi kalau orang lain tidak mesti seperti itu ya. Apalagi nenek biasanya kecenderungan memberi aja. Tidak ada rasa didik untuk asuhan dari nenek biasanya. Jadi kalau kita berbicara tentang status sosial ini berpengaruh nggak sih, Dok? Sangat berpengaruh ya. Di musim sekarang biasanya orang bekerja itu misalnya bapaknya kan seorang kontraktor atau mungkin maklar tanah gitu kan, jarang di rumah gitu ya. Jarang di rumah sampai malam bekerja biasanya. Kayak Bang Toyib ya, Dok ya. Bang Toyib. Datangnya 3 bulan sekali, 3 tahun sekali seperti itu. Ya kadang di sana kan cuma ya ngasih uang aja. Padahal anak kan bukan uang aja dibutuhkan. Di sana kan butuhan kasih sayang itu sangat penting ya. Baik buruk tuh mereka akan mencari sendiri. Apalagi sekarang banyak gadget ya, di sana biasanya mereka akan mencari pengetahuan tentang keadaan apa yang dia rasakan, atau mungkin mencari pemecahan masalahnya secara
online biasanya dia nyari di sana. Baik, Begitu. ini yang menarik sekali penyebab salah satunya adalah genetik. Jadi bisa dikatakan ketika seseorang mengalami bipolar itu sendiri, orang tuanya kah atau di atas mereka kakek neneknya yang mengalami itu otomatiskah akan menurun ke Tidak semua juga, ya tidak semua. keturunannya? Ya, kalaupun misalnya kita ketemukan misalnya dia itu kembar, Ya, tidak tidak mungkin tidak apa? keduanya Ya tidak keduanya, mengalami mungkin aja hal salah satu bisa gejala aja ya. tersebut. Ya tergantung dari faktor-faktor yang tadi yang saya Mhm. sebutkan ya, pola asuhnya, kepribadiannya, lingkungannya gitu. Baik, baik. Ada juga status sosial yang juga Iya, harus kita iya. garis bawahi di sini ya. Iya, Bukan benar. berarti ketika secara finansial mereka berlebihan, tidak serta-merta, mungkin saja bisa saja terjadi bipolar tersebut. Karena Bisa. beberapa waktu lalu kita juga dikejutkan dengan seorang pesohor, bisa dikatakan public figure kita yang secara finansial ini sudah melebihi, tetapi beliau mengakui bahwa saya mengalami bipolar. Nanti kita akan bahas. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Dan perubahan yang terjadi pada seseorang yang tidak disadari, sering tidak disadari oleh orang tersebut. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jangan-jangan seseorang tersebut mengalami yang namanya gejala bipolar. Itu yang akan kita ulas lagi, mengenali gangguan bipolar. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Masih bersama Dr. Gusti Ngurah Sastradi dan juga ada Dr. Ana Agung Eka Swastika tentunya. Silakan. Baik, Dokter Ngurah. Nah, kalau tadi penyebab yang harus kita ketahui, ini banyak juga ya penyebab yang harus kita ketahui. Jangan-jangan seseorang yang mengalami gangguan bipolar itu bisa jadi karena genetik, kemudian pola asuh yang tidak demokratis, kemudian kepribadian, lingkungan, bahkan status sosial pun bisa mempengaruhi seseorang menjadi mengalami gangguan bipolar itu sendiri. Tadi sempat saya sampaikan ketika kita berbicara tentang status sosial, kita beberapa waktu lalu juga dihebohkan dengan pengakuan seseorang public figure kita, bisa dikatakan artis nasional kita yang mengakui saya mengalami bipolar seperti itu. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan bisa saja seseorang mengalami bipolar itu sendiri seperti dokter sampaikan ini apa yang dilakukan hampir tidak disadari oleh mereka sendiri perubahan itu. Iya, saya salut dengan bisa yang bersangkutan tadi disebut menyampaikan itu dalam arti untuk pengenalan dini ya dan pencegahannya dan pengobatan lebih awal itu. Berarti bipolar ini bisa dicegah, Dok? Sebenarnya kalau belum begitu complicated ya, artinya ada masalah tambahan berikutnya lagi, itu lebih gampang pengobatannya, lebih awal, lebih gampang pengobatannya. Jadi saya salut juga kepada beliau ya. Itu dalam arti campaign ya, kampanye lebih massal lagi sehingga jangan orang dilabel dengan diagnosis saja. Nah, ini kalau tidak tepat, kalau dia gangguan bipolar itu gangguan, artinya dia sakit gitu. Kalau sakit diobati. jadi netizen Tapi lebih jangan dirancukan dengan kepribadian, ciri kepribadian atau karakter. Nah, kalau karakter itu lebih melekat, lebih bagian dari kebiasaan yang sudah punya pola sejak kecil ya, dan itu tidak gampang begitu saja dirubah. Nah, Tapi ini dia. gangguan bipolar itu sama seperti penyakit orang kena hipertensi, orang kena kencing manis ya, itu harus cepat diobati supaya jangan komplikasi gitu ya. Nah, ini yang mungkin menyebabkan pendapat masyarakat yang
yang berbeda ya antara satu dengan yang lainnya. Kita mengetahui ketika sang artis tersebut mengatakan bahwa saya mengalami bipolar. Ketika kita mengetahui dari kecil dia sudah menjalani profesinya sebagai pelakon. Ini pelakon ya, seni peran yang kita di pikiran benak masyarakat itu anaknya manis, kemudian anaknya baik-baik saja, sering terzolimi seperti itu. Tiba-tiba ketika sudah beranjak dewasa, hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang dilihat oleh masyarakat. Labeling masyarakat itu sangat berpengaruh terhadap orang yang mengalami gangguan bipolar kah, Dok? Kecenderungan kalau tidak paham, makanya di sini penjelasan seperti sekarang ini yang perlu ya, sehingga untuk mencari pertolongan dan pengobatan dan bagaimana menyadari, menjalani itu supaya kembali lagi cepat berfungsi, itu penting ya. Sehingga tidak cukup hanya terdiagnosis saja. Kalau kembali ke penyebabnya, saya tidak setuju pada menggeneralisir misalnya, kalau dia status sosial begitu, sejak kecil begini, nanti pasti dah cenderung bipolar. Enggak begitu. Kalau tadi sudah dijelaskan sama Dr. Agung, faktor genetik dan faktor-faktor yang lainnya banyak sekali, itu jelas memang tidak satu faktor pun yang berdiri sendiri dan itu menjadi penyebab tunggal gitu, enggak. Kompleks ya. Nah, memang masih misteri dan masih menjadi penelitian terus-menerus oleh para ahli ya di bidang kedokteran. Apa sih penyebab ini ya? Faktor genetik iya sebagian, tetapi tidak berarti itu pasti diturunkan dan anaknya pasti begitu. Ya, seperti disampaikan oleh Dr. Agung ya, tidak. Dok ya. Faktor genetik yang diturunkan itu adalah potensinya. Yang diturunkan adalah kerentanannya untuk menjadi. Tidak selalu genetiknya itu akan teraktifkan begitu ya. Kalau kondisi-kondisi yang lainnya tidak memungkinkan saling pengaruhi, itu tidak muncul ya. Sehingga pengenalan itu diterapkan misalnya kalau ada faktor genetik pada kakeknya, kemudian ayahnya juga. Nah, di situ ketika hamil, ketika anak sedang dalam kandungan, itu seorang ibu sedang dalam keadaan hamil itu supaya dia dalam keadaan tetap sehat. Itu mempengaruhi kesehatan tumbuh kembangnya di dalam ini. Nah, tidak selesai di situ. 9 bulan dalam kandungan itu sudah mempunyai karakter dasar yang mempunyai kecenderungan nanti kalau lahir dia menjadi anak manis, kalem, tidak banyak ngomong gitu ya. Ada yang gampang bicara, lebih aktif, sehingga lingkungannya, orang tuanya memperlakukannya juga kadang-kadang saya senang sama orang yang lebih manut-manut aja, kalem gitu ya. Itu interaksi. Berarti anak yang lahir itu sudah mempunyai potensi yang interaksi dengan lingkungannya. Jadi faktor lingkungan ini sangat-sangat berperan yang memberikan situasi tadi pola asuh yang bagaimana. Kalau dia melihat kekacauan, sering orang tuanya cekcok, kemudian emosian, itu rekaman-rekaman memori itu terpendam. Itu yang menyebabkan ada perubahan di dalam otaknya yang kemudian kecenderungan itu teraktifkan. Jadi ibarat memori genetik itu tidak semuanya dalam keadaan on ya. Baru teraktifkan ketika situasi-situasi itu akan membuat orang jadinya lebih banyak terjumus ya. Salah satunya memang dalam kondisi sosial tertentu sehingga pekerjaannya, hubungannya dengan anak itu ya. Tapi yang jelas memori ya. Memori dalam kandungan, memori sepanjang tumbuh kembangnya sampai menjadi dewasa, sebelum dia benar-benar menjadi pribadi yang kokoh, itu di situ sangat menentukan memang gitu. Tapi saya tidak cenderung untuk menggeneralisir ya. Misalnya artis pasti cenderung ke bipolar tersebut. Baik, Dr. Agung, ini ketika seseorang yang sudah mengalami gejala-gejala yang sudah muncul pada diri seseorang, kapan sebaiknya mencari atau melakukan pemeriksaan, penanganan? Agar seperti kata Dokter Ngurah mengatakan bahwa ini penanganan yang lambat pun akan berdampak ke belakang. Komplikasinya lebih banyak lagi. Iya. Mungkin kalau lebih cepat lebih baik sebenarnya hasilnya ya. Karena banyak masyarakat itu mendiamkan sakit. Saya pendam aja, nanti malu saya ungkapkan
apa nanti dicap gini itu sama keluarga yang lain mungkin ya. Iya. Ya, kalau menurut saya sih kalau memang terjadi depresi segeralah ke dokter ya. Karena gangguan tersebut akan biasanya kalau dibiarkan lama akan mengganggu fungsi sehari-hari ya. Jadi kita nggak mau makan, tidurnya terganggu, terus juga sedih terus, mengurung diri. Iya. Ya lama-lama ya balik lagi ke normal, terus setelah itu terjadilah mungkin gangguan manik ya, merasa riang, merasa gembira, ya kok senang warna-warna yang ngejreng-ngejreng gitu ya. Oke. Ya, terus ada juga yang mungkin yang sudah berkeluarga, kok saya pengen cerai sama ini, pindah ke satu laki-laki yang lain, pengen dengan lelaki yang lain juga saya pengen Pasangan gitu yang ya. lainnya, seperti Ya, itu. itu berulang-ulang terus ya. Mungkin sebaiknya kalau memang hal tersebut terjadi ya kita cepatlah datang ke dokter psikiater. Jadi dukungan keluarga, dukungan orang-orang terdekat juga sangat mempengaruhi seseorang ketika sedang mengalami gangguan bipolar ini sendiri, dokter? Iya, sangat terutama dukungan keluarga ya. Keluarga itu nggak boleh mengecap ya. Oh ini lah gangguan gila, ini orangnya udah gila, jangan ya. Karena kan gangguan bipolar itu belum berat ya. Biasanya kalau gangguan berat itu, gangguan jiwa berat itu di kita dikenal schizophrenia. Ya. Nah, kalau memang belum berat ya kita biasanya dapat menterapi ya. Terapi biasanya di kita Terapi anamnesa. seperti apa sih Pak, Dok? Terapinya biasanya banyak ya, ada terapi obat dan terapi non obat ya. Terapi obat itu biasanya bisa diberikan ya mood stabilizer di sana ya, kalau ada sedih ya antidepresan ya. Ya bisa dikombinasi juga dengan anti cemas di sana ya. Nanti dokternya pasti banyak menanyakan tentang keluhannya. Kalau memang ke arah depresi nanti ada antidepresi yang diberikan ya. Ya, kalau misalnya dia ke arah manik ya mood stabilizer dikasih biar moodnya lebih stabil. Kan ini memang gangguannya zat kimianya di otak yang sering terjadi kekambuhan biasanya ya. Nah, biasanya sering datang pada dewasa muda. Ya, dewasa muda biasanya banyak sekali karena pada dewasa muda hormonnya kan belum stabil juga ya. Berarti Selain itu juga banyak juga dewasa muda yang sekarang itu gaya hedonnya sangat-sangat tinggi, itu yang membuat kita itu jadi stres biasanya. Itu. Ada hal-hal yang perlu dihindari nggak sih, Dok, ketika dalam masa penanganan di fasilitas pelayanan misalnya dengan dokter misalnya? Kalau Sudah ditangani oleh dokter itu sendiri? Kalau menghindari enggak sebenarnya, tetapi kan mungkin pengenalan diri. Ya, kapan sih gejala itu akan muncul? Tanda-tandanya pasti ada ya. Ya mulai menarik diri ketika ada stresor kan. Ya di sana biasanya enggak mau bergaul, diam di rumah. Yeah. Kadang-kadang itu ya sampai ya pingin ada ide-ide bunuh diri di sana ya. Atau mungkin kalau keluar ada yang keluar pingin menabrakkan ke mobil, ke motor diri, ya, seperti menabrakkan itu. diri biasanya. Itu biasanya itu kan bisa dicegah. Oh, saya sedang kumat sekarang, gejala bipolar saya mungkin lagi timbul saat ini. Ya, itu kan bisa dikonsulkan sementara ke dokter biasanya. Ya, dokter mungkin di sana nanti diwawancara lagi. Ya mungkin kalau memang mengarah ke depresi, ya antidepresannya diberikan. Oke, baik. Kalau terapi non obat biasanya kan bisa dilakukan di rumah itu ya. Ya mungkin kalau memang banyak pikiran negatif pada diri itu kan bisa ditulis ya. Apakah hal-hal yang membuat pikiran tersebut negatif kan? Oke, bisa dikatakan ketika terapi non obat pun ini maupun terapi obat ini dukungan keluarga sangat membantu untuk kesembuhan membantu. dari Ya. gangguan bipolar itu Ya, sendiri. keluarga dan kalau misalnya sudah menikah pasangan itu Pasangan, itu sangat penting di sana ya. Pasangan juga paham, oh ini bukan dirinya sesungguhnya, ini gejalanya sedang timbul. Baik, gitu. Dokter Agung dan Dokter Ngurah, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima
kasih. Kita masih di Harmoni Bali. Mengenali gangguan bipolar masih kita angkat menjadi topik kita pada sore hari ini. Kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Sudah ada Dr. Gusti Ngurah Sastradi, spesialis kejiwaan, kemudian kedokteran jiwa, kemudian ada Dr. Ana Agung Eka Swastika, SPKJ tentunya. Dan pastinya Harmoni Bali kali ini bekerjasama dengan PDSKJI Bali, Perkumpulan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa cabang Bali tentunya. Baik, Dok, kalau kita berbicara tentang penanganan yang sudah sekilas disampaikan oleh Dr. Agung tadi, Dr. Ngurah, ini berarti ada hal-hal yang perlu kita ketahui juga, ternyata tidak secepat itu melabel maksudnya menjatuhkan vonis bahwa ini kamu mengalami bipolar seperti itu. Diagnosisnya yang harus kita jalani cukup lama juga, Dok, untuk Iya, itu. yang jelas butuh waktu. Butuh waktu. Butuh waktu dalam arti kadang bisa terkecoh dikira gangguan depresi misalnya awal, seringnya depresi awal ya, tidak selalu manik awal, depresi. Lalu penanganannya tidak sama dengan depresi tunggal, depresi tersendiri ya. Depresi tunggal itu bukan masuk bipolar, dia hanya gangguan memang depresi gitu. Dan gangguan depresi juga bukan sekedar sedih biasa, bukan ya. Dulu sudah pernah dibahas itu gangguan depresi. Ini gangguan sedih yang memang sudah mengalami gangguan fungsi sehari-hari, fungsi belajar, fungsi bekerja, hubungan dengan di komunikasi, itu semuanya jadi terganggu. Pada gangguan bipolar bedanya hanya dia mengalami dua kutub yang kadang saling bergantian gitu, bergantian dalam durasi waktu tertentu. Nah, disinilah pengobatan itu sangat penting. Pengenalan sudah selesai ya, pengenalannya. Tapi jangan hanya berhenti kalau sudah ini, lalu orang digolong-golongkan dan dilabel aja. Kalau diobati, itu sekarang pengobatannya jelas dengan pilihan obat, kemajuan dunia kedokteran. Bagi psikiater, bagi kedokteran, pilihan obat untuk memulihkan dari segi perubahan terjadi di otak biologiknya itu lebih cepat, lebih canggih obat-obatnya. Dengan begitu dia lebih mampu mengenali dirinya, kendali dirinya kembali lagi pada dirinya, tapi tidak berhenti di situ. Ada psikoterapi namanya ya. Psikoterapi itu bisa dalam bentuk banyak ya. Salah satunya cognitive behavior therapy misalnya, supaya dia mengenali lebih awal lagi, merasakan apa ketika dia merasakan sedihnya kayak gimana, ketika dia merasakan percaya dirinya kayak gimana, terus konsekuensi perubahan sehari-hari, kok dia lebih banyak belanja, lebih ngambil semua berisiko, dia sudah lebih ngeh ya, sehingga ada tugas yang dikerjakan dia, dibuat jurnal gitu perubahannya, sehingga polanya itu lebih awal dikenali. Dan di sini butuh dukungan dari keluarga, supportnya ya. Kalau keluarganya aja sudah ngerecoki, ngelabeli dan hanya ngecap aja ya, mencap, itu kesembuhannya akan lebih sulit. Baik, Dokter Agung, seperti disampaikan Dokter Ngurah juga dokter tadi, penanganan lebih cepat, lebih baik seperti itu. Seandainya terjadi penanganan yang agak lambat, akan terjadi komplikasi seperti itu. Nah, apa yang harus kita waspadai ketika penanganannya agak terlambat terhadap gangguan bipolar ini sendiri, Dok? Ya, biasanya kalau di masyarakat itu penanganan yang lambat atau mungkin agak lambat itu dipengaruhi, tadi udah dibilang faktor-faktor keluarga ya. Faktor-faktor keluarga itu mungkin mengecapnya dia tidak diberi waktu untuk ya setidaknya menjelaskan apa isi hatinya, apa mengungkapkan apa dalam pikirannya, apa yang ada. Biasanya itu yang biasanya mempercepat kesulitan kesembuhannya biasanya ya. Kalau faktor yang lain ya kepribadiannya lagi ya. Biasanya kepribadian orang yang pendiam itu sangat sulit kita tebak ya. Biasanya dia banyak hal-hal negatif yang disimpan pada pikirannya ya. Jadi kalau pikiran negatifnya banyak, lama-lama ya kayak sampah itu lama-lama meledak kan. Kan racun itu bagi tubuh biasanya ya. Nah, selain itu ya memang pola asuh ya, pola asuh itu sangat mempengaruhi untuk kita ke depannya ya.
ya mungkin sebaiknya kalau pola asuhnya yang saya jelaskan tadi memang demokratis itu yang sangat paling penting dibutuhkan. Ya kita nggak boleh mengandalkan kekerasan aja untuk mendisiplinkan anak ya. Dan juga dibutuhkan juga ya penghargaan ketika dia memang mendapat misalnya ranking di sekolah itu kan memang perlu diapresiasi ya. Ya perlu dikasih semacam ya apa misalnya janjinya apa kalau kamu mendapat ranking di sekolah ya kita makan bareng, makan yang dia butuhkan, dia senang gitu biasanya. Baik, Dokter Ngurah tadi mengatakan bahwa gangguan bipolar ini adalah gangguan mood, perasaan. Ini sama nggak sih dengan bipolar itu merupakan kepribadian ganda seperti yang sering kita dengar? Berbeda. Kalau gangguan kepribadian itu salah satunya adalah orang sering melabel dengan gangguan kepribadian ganda ya, yang tadi berubah-ubah ya. Tapi di dunia kedokteran lebih dikenal dengan gangguan kepribadian ambang atau borderline. Ya, jadi, nah di sini ada erat kaitannya dengan pengasuhan itu, pola tumbuh kembangnya. Sebenarnya dua-dua ada kaitannya dengan tumbuh kembangnya itu ya. Tapi gangguan kepribadian itu lebih melekat pada lebih awal dan itu bisa terjadi perubahannya, fluktuasinya itu karena pemicunya jelas itu. Jadi kalau dia putus pacar misalnya atau merasa ditolak dalam keseharian ya, dalam hal-hal yang kelihatannya sepele, dia merasa ditolak itu dia kamunya itu sudah uring-uringan, kalau anak-anak itu tantrum ya, kemudian kalau dewasa itu ngambek gitu ya, kemudian bisa melempar barang. Gejalanya mirip dengan gangguan bipolar, tetapi lebih cenderung itu lebih ada triggernya yang tadinya gitu ya, dan perubahannya sangat cepat. Nah masalahnya kadang sering gangguan borderline, gangguan ini kepribadian ganda bersamaan dengan terganggu gangguan bipolar. Nah, ini lebih repot memang penanganan itu. Sehingga dalam terapinya memang betul-betul keseriusan untuk tetap konsultasi jangan terputus, pengobatannya jelas sehingga kepribadiannya itu pelan-pelan dia bisa dia mengakomodir dirinya sebagai orang yang juga kena gangguan bipolar gitu. Jadi yang jelasnya berbeda ya. Baik, ada bedanya antara bipolar dengan kepribadian ganda itu. Dia dari dulunya sudah dikenali, tapi gangguan bipolar ini ada perubahan yang drastis dari yang biasanya. Baik, Dokter Agung, berarti ada bisa dikatakan kekambuhan itu bisa munculkah ketika seseorang sudah menjalani penanganan atau terapi seperti itu? Nah, kita kan setiap hari dibenturkan ya berbagai stresor yang ada terutama terkait dengan kehidupan ya. Ya mungkin kalau memang stresornya tersebut ya kita bisa hindari. Misalnya pertama ya stresor pertama kalau musim sekarang kan jalanan macet. Ya mungkin kalau bisa ya dihindari jalan-jalanan tersebut ya karena itu akan memacu stresor ya. Ya mungkin juga saat-saat antre sembako misalnya, mungkin antre kalau sekarang kan mungkin antrean di Pertamina apa itu ya. Ya itu kadang-kadang membuat stresor baru. Nah, itu sebaiknya ya dihindari. Iya, dihindari ya. Mungkin cari ya misalnya tempat-tempat yang setidaknya ya lebih lancar sedikit ya. Baik, Dokter Ngurah, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa untuk lebih dalam lagi mengenali gangguan bipolar ini. Silakan. Iya, untuk pencegahannya sebaiknya untuk yang baru berkeluarga, untuk hamil dan punya anak, sebaiknya memperhatikan selain kesehatan fisik ya, misalnya pertumbuhan berat badannya bagi yang hamil, kemudian imunisasi dan kemudian kebutuhan darah misalnya pil penambah darah, tidak hanya pada fisik tadi tapi kesehatan mental selama hamil itu sebagai dasar ya. Kemudian tumbuh kembang, pengasuhan ya. Pengasuhan itu salah satunya selain fisik yang berkembang, kecerdasan emosi anak ini disiapkan sehingga hal-hal yang menyebabkan dia terpapar oleh memori-memori yang tadinya tidak dia pahami, supaya jangan itu yang menjadi kemudian pemicunya belakangan ya, mengaktifkan yang memang ada genetik untuk diturunkan itu tidak teraktivasi. Walaupun ada genetiknya tetapi pola asuhnya sudah disiapkan dengan rupa sehingga
kematangan emosi, kendali itu bisa sejak awal itu bisa dihindari. Ya, dengan begitu kemampuan kita sebagai orang tua di sini untuk mencegahnya sebenarnya kansnya jauh lebih tinggi sebenarnya Baik, untuk intinya mencegah adalah jangan sampai itu gangguan bipolar itu betul-betul termanifestasikan ya, menjadi muncul begitu. pola asuh yang sangat berperan di sini juga Pola juga ya. asuh ya itu butuh waktu penjelasan tersendiri Baik. lagi. Dokter Ngurah dan Dokter Agung, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV di mana saja berada. Saya Medi Sukren Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi Santi Santi.